sebelumnya kita sudah membahas PPN 11%, pahami dua hal ini, semua jadi mudah. Nah, di video tersebut kita sudah membahas beberapa hal aturan PPN yang 11%, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang paling sering terjadi, dan dua hal, yang pertama sudah kita bahas rumus dasar, dan yang kedua kita sudah membahas waspadai sudut pandang ini. Nah, di video tersebut terakhir kita sudah membahas ada 3 sudut pandang umum, sudut pandang pemerintah, dan sudut pandang negosiasi. Nah, di video ini kita akan bahas ya sudut pandang secara umum ya. Jadi PPN 11%, sudut pandang secara umum. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas, kita membeli barang, namanya barangnya berupa barang kena pajak, kemudian dibeli dari pengusaha kena pajak atau PKP, dan dengan nilai 5 juta. Di rumus dasar kita sudah pahami sama-sama ya, kwitansi adalah DPP ditambah PPN, kemudian DPP itu dikali dengan tarif PPN, didapat hasil adalah PPN, dan tarif sekarang adalah 11%, kemudian PPH ya, PPH sama ya, DPP dikalikan tarif PPH, kemudian yang dibayarkan kepada penyedia barang adalah kwitansi dikurangin PPN yang kita pungut atau PPH yang kita potong atau kita pungut. Nah, mari kita bahas ya, mari kita bahas. Secara umum, nah umumnya, nah ini kalau kita secara umum di luar sana, ketika kita membeli sesuatu berupa barang tadi 5 juta, itu 5 juta itu dianggap sebagai harga jual. Berarti 5 juta tadi itu adalah dianggap sebagai dasar pengenaan pajak, jadi DPP. Jadi 5 juta tadi adalah harga jual itulah DPP. Nah, kalau sudah ketemu DPP-nya, maka PPN kita bisa hitung 5 juta dikalikan tarif 11%. Di layar didapat angka 550.000. Nah, kalau sudah 550.000, maka PPH mudah kita hitung. PPH karena kita belinya barang dan barang ada kena pajak, maka ya DPP dikalikan tarif 1,5%. Nilainya adalah 75.000. Nah, ini ya teman-teman mungkin bertanya, kenapa dipungut PPH pasal 22? Nah, karena harga jual atau DPP-nya sudah melampaui, sudah lewat atau di atas 2 juta. Maka dipungut ya PPH pasal 22 sebesar 75.000. Nah, berikutnya setelah kita tahu PPN berapa, PPH berapa, kwitansi. Kwitansinya adalah DPP ditambah PPN. Nah, ingat ya, kwitansi itulah DPP ditambah PPN, tidak ditambah PPH. Berarti di layar 5 juta ditambah 11% ke 5 juta. Ya, atau tadi ya 550.000. Maka kwitansi bernilai 5.550.000. Nah, jadi nilai kwitansi tadi 5.550.000. Pertanyaan berikutnya, berapakah yang kita bayarkan kepada penyedia barang? Nah, rumus dasar kemarin yang sudah kita bahas, bayar adalah kwitansi dikurangin PPN, dikurangin juga PPH. Jadi dikurangin PPN dan PPH jika dipungut PPN dan PPH. Kasus kita dipungut PPN dan dipungut PPH. Maka kita masukin angkanya, ya kita masukin angkanya tadi, PPN tadi adalah 550.000, PPH tadi adalah 75.000, dan nilai kwitansi tadi adalah 5.550.000. Kita masukin angkanya, coba kita masukin angkanya, ya. Ini angka didapat adalah 4.925.000. Inilah yang kita bayarkan kepada penyedia secara umum ya. Ini pandangan secara umum atau normalnya seperti ini gitu. Nah, dari angka ini 4.125.000 ini ya teman-teman, ini berarti sudut pandang umum itu melihat nilai 5 juta tadi adalah harga beli atau harga jual, atau kita kenal dengan DPP-nya langsung, dasar pengenaan pajak. Jadi dengan bahasa yang berbeda, ini adalah harga yang belum termasuk PPN. Nah, ini kita buat secara berbeda, ya secara berbeda, harga belum termasuk PPN di layar, berarti 5 juta tadi belum termasuk PPN, maka di situ ada baris 1, harga beli atau harga jual yang merah itu adalah 5 juta, ditambah PPN 11%, kwitansinya adalah 5.550.000. Nah, kita perbesar ya, maka output ya, potong atau pungut. Tapi kasus kita ini pungut-pungut ya, PPN dipungut 550.000, kemudian PPH pasal 22 dipungut 75.000, totalnya adalah 625.000, maka
yang 8 lah, yang dibayarkan kepada penyedia barang adalah 4.925.000. Nah itu di layar ya ada catatan-catatannya, silakan nanti teman-teman lihat lagi. Nomor 1 itu 1 dikali 11% gitu ya. Nomor 2 itu adalah baris pertama ditambah baris kedua, nilainya adalah duit kwitansi. Begitu teman-teman ya. Ini ya kesimpulan kita PPN 11%. Sudut pandang umum berarti secara umum 5 juta dihitung berdasarkan harga jual atau harga beli, atau dianggap DPP, atau harga belum termasuk PPN. Begitu ya untuk sesi yang pertama, ya sesi yang pertama maksudnya secara pandangan umum. Nah, kita sudah bahas, kita akan berikutnya, di video berikutnya, kita akan bahas secara instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah bagaimana sudut pandang menghitung angka 5 juta tadi. Nah, teman-teman, ini sudut pandang di lapangan tergantung realnya, transaksinya seperti apa. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.